Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya. Nah, kali ini saya akan membahas dan menjelaskan mengenai materi di mata kuliah Praktikum Sistem Informasi Akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alifin Rizkia. Saya berasal dari Politeknik Negeri Medan, jurusan Akuntansi, Prodi Akuntansi dari kelas Akuntansi 5B. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Raya Puspitasari Hasibuan SEMSI, yang telah membimbing saya untuk memahami materi yang ada di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kasus 4, mengenai sistem penjualanan yang dimulai dari diagram konteks. Nah, di sini teman-teman bisa melihat diagram konteks dalam sistem pemrosesan pesanan penjualanan. Dimulai dari Departemen Penjualanan membuat pesanan penjualanan dan kemudian membuat dan mencetak salinan penjualanan. Setelah itu, hasil dari cetakan tersebut dikirim ke Departemen Gudang, di mana setelah menerima salinan dari pesanan penjualan tersebut, Departemen Gudang mengupdate buku pembantu persediaan dan mencetak voucher jurnal. Dan kemudian setelah selesai akan dikirimkan ke Departemen Pengiriman. Di Departemen Pengiriman mengupdate daftar pengiriman dan proses selanjutnya adalah staf administrasi penjualanan mengirimkan slip serta bill of lading kepada kurir. Kemudian, Departemen Akuntansi mengupdate voucher jurnal dan mencetaknya. Selanjutnya, Departemen Umum menerima cek dan slip pemberitahuan pembayaran dan akan dikirimkan ke bank. Kemudian, bank akan mengembalikan slip setoran ke bagian akuntansi yang dimana sebagai bukti setoran di akhir. Baiklah, selanjutnya yaitu diagram arus data dimulai dari DFG level 0. Nah, di DFG level 0 ini ada 1.0, 2.0, dan 3.0. Yang pertama, 1.0 itu mencatat pesanan penjualanan. Nah, di Departemen Penjualan itu, customer memesan barang, kemudian dicatat oleh staf di Departemen Penjualanan. Setelah itu, Departemen Penjualan mengirim slip kepada Departemen Gudang. Kemudian, Departemen Gudang mengupdate salinan voucher jurnal. Nah, di 2.0 itu ada proses pengiriman barang, di mana setelah Departemen menyerahkan slip ke bagian Departemen Pengiriman, kemudian Departemen Pengiriman menerima barang yang akan dikirim dan meminta data dari Departemen Akuntansi. Kemudian setelah semua pencatatan sudah beres, maka Departemen Pengiriman akan mengirimkan barang ke kurir, di mana kurir akan mengirimkan barang kepada customer. Kemudian di 3.0 itu ada penerimaan pendapatan kas, di mana Departemen Umum akan menerima slip setoran kemudian mengirimkannya ke bank, dan kemudian bank akan mengembalikan slipnya kepada Departemen Akuntansi, di mana di akhirnya itu Departemen Akuntansi akan membuat laporan penerimaan kas. Baiklah, selanjutnya yaitu DFG level 1. Nah, di DFG level 1 ini ada 1.1 dan 1.2. Oke, selanjutnya setelah customer memesan barang, kemudian di Departemen Penjualanan akan mencatat pesanan serta membuat dan mencetak salinan penjualanan, yang dimana salinan penjualan tersebut akan diupdate oleh Departemen Gudang yang akan mencetak voucher jurnal. Baiklah, pada DFG level 2 ada 2.1 dan 2.2. di mana setelah voucher jurnal dicetak oleh Departemen Gudang, kemudian dikirimkan ke bagian akuntansi, kemudian salinan tersebut akan ditolak apabila terjadi kesalahan dalam pencatatan salinan. Kemudian diterima apabila salinan atau dokumen tersebut lengkap atau sesuai. Nah, kemudian di Departemen Pengiriman mengirimkan barang ke kurir yang kemudian kurir akan mengirimkannya ke customer. Di FD level 3 ada 3.1 mengenai penerimaan pendapatan. Kemudian Departemen Umum akan menerima slip penjualanan dan menyerahkannya kepada bank. Kemudian bank akan mengembalikan slip setoran tersebut kepada Departemen Akuntansi, di mana di akhirnya Departemen Akuntansi akan membuat laporan penerimaan kas.
Baiklah, selanjutnya yaitu bagan alir atau flowchart. Nah, di flowchart ini ada 7 departemen dimulai dari departemen penjualanan. Ada customer yang membeli barang, kemudian departemen penjualanan akan mencatat pesanan, dan kemudian membuat dan mencetak bagian pesanan penjualanan. Di situ ada 7 slip penjualanan. Kemudian departemen gudang akan mengambil barang dari departemen penjualanan, kemudian mengupdate buku persediaan, dan mencetak voucher jurnal. Kemudian di departemen pengiriman, ada slip pengepakan, slip persediaan, kemudian mengupdate daftar pengiriman, membuat bill of lading. Nah, di bill of lading itu ada 2 slip. Kemudian di departemen pengiriman itu akan mengisi bill of lading secara manual. Kemudian departemen akuntansi itu akan menerima faktur dari departemen pengiriman, kemudian akan mengupdate jumlah penjualanan dan mencetak kembali voucher jurnal. Nah, voucher jurnal tersebut akan diupdate menjadi buku besar. Kemudian setelah mengupdate buku besar, maka akan mencatat jurnal penerimaan kas, yaitu melalui voucher jurnal. Kemudian kembali mengupdate buku besar dan adanya slip setoran. Kemudian di kurir akan mendapatkan slip bill of lading dari departemen pengiriman, kemudian kurir akan mengirimkan barang kepada customer. Di departemen umum terdapat surat-surat, cek-cek, dan juga slip pemberitahuan pembayaran yang nantinya akan diberikan kepada bank. Kemudian, bank akan mengirimkan kembali cek dan slip tersebut kepada akuntansi, kemudian departemen akuntansi pada akhirnya akan membuat jurnal penerimaan kas. Selanjutnya yaitu analisis kelemahan pengendalian internal. Nah, di sini teman-teman bisa melihatnya ya, yang sudah saya analisis mengenai sistem yang sudah saya buat. Yang pertama itu kurangnya terstrukturnya pencatatan pada penjualannya sehingga nantinya akan mengakibatkan kesalahan pada proses input data dan kesalahan lainnya. Yang kedua, dalam penerimaan kas seharusnya tidak hanya menerima cek dan daftar pembayaran tetapi juga harus menerima slip permintaan sehingga dapat mencocokkan ataupun slip lainnya. Ketiga, dalam sistem penjualanan seharusnya itu dalam pembaruan buku besar pembantu persediaan tidak dilakukan oleh orang yang sama dengan orang yang bertanggung jawab mengeluarkan barang dari gudang. Saran perbaikan dari kelemahan sistem pengendalian internal. Nah, yang pertama itu dalam melakukan pencatatan harus diperbaiki agar meminimkan adanya kesalahan dalam pencatatan. Yang kedua, dalam melakukan pencatatan, penerimaan kas harus sesuai dengan standar akuntansi pada umumnya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai sistem informasi akuntansi pada kasus 4 mengenai sistem penjualanan. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan, penulisan, saya mohon maaf. And last, see you in the next video guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.